Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, khususnya jemaat saya, Gereja Kristen Kalam Kudus Bekasi dan juga Gereja Kristen Kalam Kudus Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dimanapun saudara berada, dan juga kami berdoa untuk sahabat-sahabat saya, dimanapun Anda berada yang mendengarkan renungan ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Saudaraku yang kasih, tema kita saudara sekalian masih menyambung dari tema yang besar, yaitu maukah keluarga Anda bahagia? Mulailah dengan pembiasaan. Saudara, sebelumnya saya sudah berbicara saudara sekalian bahwa ada 5 pembiasaan ya. Nah, pembiasaan yang pertama adalah untuk saling mendengarkan. Pembiasaan yang kedua untuk saling mengejar keintiman. Dan pembiasaan yang ketiga adalah saling mendukung dalam kebahagiaan satu dengan yang lain. Dan yang keempat, kebahagiaan atau pembiasaan untuk saling menghormati pasangan satu dengan pasangan yang lain. Dan yang kelima, nanti yang terakhir, yaitu pembiasaan untuk saling memperbaiki sesudah pertengkaran. Jadi hari ini, saudara sekalian, saya akan membahas bagian yang keempat, saudara, yaitu pembiasaan untuk saling menghormati pasangan satu dengan pasangan yang lain. Kalau saudara ingin berurutan mendengarkan renungan ini tentang keluarga yang bahagia mulai dengan pembiasaan, saudara bisa melihat khotbah-khotbah saya sebelumnya di YouTube. Nah, saudaraku yang kasih, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Engkau yang telah mempersatukan pria dan wanita menjadi satu daging di dalam ikatan pernikahan. Dan kami tahu lembaga pernikahan adalah lembaga yang tertua, karena Tuhan sendiri yang mendirikannya. Dan tujuan daripada pernikahan adalah memuliakan akan nama Tuhan. Dan tujuan daripada keluarga adalah bagaimana Tuhan ingin membahagiakan, Tuhan ingin melayani umat Tuhan melalui keluarga. Sebentar hambamu akan menjelaskan bagian-bagian yang terpenting bagaimana menjangkau keluarga yang bahagia. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, pertolongan yang daripada Tuhan, dan Roh Kudus menjamah hambamu sehingga ia dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran yang penting untuk menjadi bekal bagi pasangan suami istri. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, ya, tema kita adalah pembiasaan untuk saling menghormati pasangan satu dengan pasangan yang lain. Nah, sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan beberapa saja Saudara sekalian yang saya ambil dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan kemudian Roma pasalnya yang ke-12 ayat 10 saya baca demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Nah, saudara, jadi di sini bagaimana kitab Roma mengajarkan kepada jemaat sekalian, yaitu bahwa kasih itu tidaklah berpura-pura. Kasih itu haruslah transparan. Kasih itu haruslah nyata. Kasih itu haruslah benar. Dan rumah tangga yang berbahagia pasti ikatannya adalah kasih. Nah, kasih yang tulus, kasih yang jujur, kasih yang suci yang diberikan kepada pasangan masing-masing. Dan kemudian juga di ayat yang ke-10 dikatakan hendaklah saling mengasihi, ya, saling mengasihi. Jadi kasih itu tidak hanya satu orang searah, tapi kasih itu berbalasan. Jadi antara suami dan istri memberikan kasihnya satu dengan yang lain, ya saudara sekalian. Baik saudara, kita akan masuk ke bagian poin yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu saudara ada kisah saudara ya. Ada kisah, ada seorang istri atau seorang ibu saudara sekalian berkata bahwa suaminya itu katanya sangat santun dan sopan kepada orang lain. Jadi suaminya ini sangat dihormati, sangat dipuji di hadapan orang lain, dan orang-orang berkomentar bahwa suaminya adalah
suami yang ramah, suami yang sopan, suami yang sangat mampu bersosialisasi dengan baik, saudara sekalian. Namun saudara sekalian, anehnya bahwa istrinya mengeluh bahwa dia bisa melakukan, maksudnya suami dapat melakukan hal itu kepada orang lain, tapi tidak bisa melakukan kepada istri sendiri. What's wrong? Ada apa? Kenapa orang lain bisa memuji? Kenapa orang lain, di hadapan orang lain dia begitu ramah? Bagaimana di hadapan orang lain dia begitu santun, saudara sekalian, begitu sopan. Tapi begitu di rumah bertemu dengan istrinya, ya, dia kasar, dia tidak berbicara, dia tidak seperti apa yang ditampakkan di luar. Nah, saudara, kira-kira analisa kita kira-kira apa, saudara sekalian, ya? Nah, saudara, kalau memang dilihat dari segi istri, mungkin kita mengatakan ya ada alasan-alasan tertentu begitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang dari sisi suami, ya, kita lihat dari sisi suami. Nah, saudara yang pertama analisa kita, mungkin suami sedang menutupi dirinya dari apa yang sebenarnya, ya. Artinya dia sedang mencari, saudara sekalian, perhatian dari orang lain agar dia, saudara sekalian, terlihat terhormat, terlihat santun, dan terlihat baik, begitu saudara sekalian, ya. Kenapa? Karena di depan orang lain dia bisa lakukan itu, tetapi di depan istrinya, di rumahnya sendiri, saudara sekalian, dia tidak lakukan itu. Ya, apapun itu alasannya, saudara sekalian, ya. Kalau memang istrinya itu, saudara sekalian, tidak baik, atau istrinya itu tidak bisa merespon seperti apa yang dia lakukan, saudara sekalian, mestinya, saudara sekalian, orang akan tetap stabil, ya. Kalau dia bisa santun, dia bisa hormat, dia bisa menghargai di depan orang lain, di mata orang lain. Kalau itu adalah karakternya, kalau itu adalah kebiasaannya, kalau itu adalah jati dirinya, mestinya kemanapun dia pergi, apalagi dengan istri yang dikasihinya, pastilah berlebih, ya. Kalau dia bisa menghormati orang lain, dia bisa menghargai orang lain. Nah, kepada istri yang dikasihinya, pasti dia akan lebih menghargai dan menghormati istrinya yang dikasihi. Nah, ini kan aneh, saudara sekalian. Maka saya katakan yang pertama, saudara sekalian, dia sedang mencari perhatian terhadap orang lain dan menutupi siapa dirinya yang sebenarnya. Yang kedua, analisa saya yang kedua, saudara sekalian, mungkin, saudara sekalian, rasa hormat, sopan santun pada pasangan ini, saudara sekalian, bukan prioritas, ya. Jadi sopan santun, saudara sekalian, hormat, saudara sekalian, saling menghormati satu yang lain, saudara sekalian, bukanlah prioritas. Mungkin suami dalam hatinya mengatakan itu tidak terlalu penting. Yang penting saya bisa memberikan engkau makan. Yang penting saya bisa kasih kamu uang. Yang penting bisa saya cukupkan semuanya. Maka kamu gak usah nuntut soal tata bahasa, soal sopan santun, soal hormat. Itu tidak terlalu penting. Yang penting saya kasih kamu uang, kamu bisa makan. Saudara, menurut saya itu sesuatu yang sangat aneh, Bapak-Bapak sekalian, ya. Apakah orang bisa hidup, saudara sekalian, hanya diberi uang? Apakah istri itu hanya akan bahagia hanya diberi uang, tanpa dihormati, tanpa, saudara sekalian, memberikan tata bahasa atau kalimat-kalimat yang indah kepada istri? Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ya Bapak sekalian, ya. Nah, ini analisa saya yang kedua. Analisa saya yang ketiga adalah, ya, mungkin dia berkata, saya tidak terbiasa, gitu ya. Saya tidak terbiasa karena budaya keluarga saya, leluhur saya dulu, gitu ya. Itu kalimat-kalimat ini memang biasa kasar, gitu ya. Biasa kasar. Itu adalah gaya bahasa kami dalam keluarga besar kami. Jadi nggak perlu menggunakan kalimat-kalimat yang halus, gitu ya, karena kami dari keluarga apa sehingga kami biasa kasar, gitu ya. Jadi kami cinta kepada istri, jadi jangan anggap kalau kami tidak lembut, ya,
tidak menggunakan kalimat-kalimat yang indah, bukan berarti saya tidak menghargai, tidak menghormati akan pasangan saya. Menurut saya, saudara sekalian, adalah juga keliru gitu ya. Kalau kita mengasihi pasangan kita mencintai pasangan kita, saudara sekalian, kita juga harus mampu berubah gitu ya. Kita harus mampu berubah. Bagaimana kita mau mengubah pasangan kita, mau mengubah istri kita, kalau kita sendiri tidak mau diubah, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, tidak ada alasan saudara sekalian kalau kita berkata bahwa keluargaku, bahwa budayaku itu biasa kasar ya. Jadi bukan berarti tidak menghormati. Saya rasa keliru ya, dalam zaman yang beradab, dalam zaman yang berbudaya, dalam zaman intelektual, orang mengerti bagaimana menghargai, menghormati, dan cara berkomunikasi, dan cara menggunakan bahasa yang indah, yang santun, yang sopan, apalagi kepada pasangan kita ya. Baik istri, baik suami harus mampu menggunakan kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat yang mendatangkan sukacita, kalimat-kalimat yang memuji, bukan bertahan di dalam kebiasaan yang buruk. Saya ulangi lagi, jangan bertahan dalam kebiasaan yang buruk atau membenarkan sesuatu yang salah. Gitu ya. Jangan pernah membenarkan sesuatu yang salah. Kalau Anda membenarkan sesuatu yang salah, Anda tidak akan mengalami perubahan. Dan pembiasaan itu tidak akan pernah terjadi. Pembiasaan itu bisa terjadi kalau Anda mau berubah. Kalau Anda mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah saudara, analisa saya yang keempat, baru sekalian, mungkin karena sudah berkeluarga lama, begitu saudara sekalian ya, sehingga saudara sekalian, dan kita sudah sangat dekat gitu dengan pasangan kita, sehingga memang akhirnya kita tidak peduli lagi ya dengan sopan santun, dengan menghormati pasangan kita, dengan mencari kata-kata yang baik ya, karena sudah terlalu dekat. Pokoknya kamu tahu saya tahu kamu ya, abaikan semuanya ini, soal bahasa, soal aturan, soal memuji-muji dan memuliakan pasangan satu yang lain. Abaikanlah semuanya itu ya, karena itu tidak terlalu penting. Saya rasa saudara sekalian, ini juga pembiasaan yang semakin buruk, bukan pembiasaan yang semakin baik. Yang kelima saudara sekalian, mungkin juga saudara sekalian ada penyakit psikologis saudara, yaitu kecenderungan saudara sekalian dari pasangan kita, saudara, kalau dia tidak menghargai, menghormati pasangannya saudara sekalian, mungkin dan lebih cenderung mengintimidasi saudara. Jadi kalau dia lebih cenderung mengintimidasi, merendahkan, menganggap diri superior saudara sekalian, ini ada gejala psikologis, ada gejala yang tidak baik saudara. Karena saudara sekalian, bagaimana saudara sekalian bahwa seorang suami atau seorang istri mengintimidasi pasangannya dan merasa diri superior, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih tinggi dari pasangannya. Saudara sekalian, pada waktu dia memutuskan saudara sekalian untuk menjadi suami istri, menjadi satu daging, maka semua harus diabaikan saudara sekalian. Kepentingan diri lebih mengutamakan kepentingan bersama. Ya, kepentingan bersama adalah jauh lebih penting daripada kepentingan sendiri-sendiri, saudara sekalian. Nah, kalau di sini, saudara sekalian, dia misalnya merendahkan, mengintimidasi, menganggap superior, saudara sekalian, menganggap tidak sederajat, saudara sekalian, saya pikir ini ada gejala psikologis, saudara sekalian. Nah, perlu saudara sekalian di konseling, perlu diajar, perlu dinasehati orang yang sedemikian. Dan saya yakin kalau seperti ini saudara sekalian, maka tidak mungkin ada kebahagiaan ya. Tidak mungkin ada kebahagiaan saudara sekalian. Nah, saudara, dari analisa saya tadi, saudara sekalian, ada contoh kasus tadi ya. Lalu ada analisa, dan kemudian yang ketiga, bagaimana solusinya begitu saudara sekalian. Nah, saudaraku yang kasih, solusinya saudara sekalian adalah yang pertama, berkomunikasi yang sopan saudara sekalian, dan merendahkan diri, tidak menjatuhkan pasangan di hadapan orang lain.
Ya, saudara, kalau mau pasangan kita dihargai dan dihormati, mulai dari kita sendiri, saudara, pasangannya menghormati dia dan menghargai dia. Waktu bercakap-cakap dengan orang lain, saudara sekalian, kita menghargai dia, menghormati dia. Nah, kalau kita menghargai dan menghormati dia, maka orang lain juga akan melihat bagaimana kita menghormati istri kita, dan istri kita juga bangga karena di depan orang lain kita menghormati dia. Ya, menghormati dia di depan orang lain, juga menghormati dia tanpa orang lain. Ini bukan lip service, ini bukan mengada-ada, tapi benar-benar dari hati kita yang terdalam bahwa kita menghormati dia. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana solusinya, saudara sekalian, di dalam membahagiakan keluarga kita, saudara sekalian ya. Nah, solusi yang kedua adalah kita harus berpikir positif terhadap pasangan kita. Ya, jangan saudara sekalian menduga-duga. Ya, cemburu itu boleh, ya boleh, tapi tidak boleh berlebihan, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, berpikir positif dengan pasangan kita. Kalau dia pun salah kata, mungkin dia salah ucap dan lain sebagainya, saudara sekalian. Ya, manusia bisa saja salah, ya berkata-kata dan bercakap-cakap. Ya, mungkin nanti setelah itu kita akan beritahu dia, tegur dia untuk dia berubah. Ya, tidak perlu sampai dimarahin, tidak perlu sampai ribut, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, pada waktu kita mendengarkan, saudara sekalian, pada waktu kita mendengarkan, janganlah memberikan penilaian-penilaian negatif, saudara sekalian. Nah, seringkali, saudara sekalian, pada waktu kita mendengarkan pasangan kita, saudara sekalian, pada waktu dia berbicara kepada kita, pada waktu dia mengeluh kepada kita, pada waktu dia curhat kepada kita, saudara sekalian, seringkali kita harus teliti, saudara sekalian, dengarkan dan tampung sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita mematahkan curhatannya atau keinginannya untuk menyampaikan. Kita harus punya telinga, kita harus punya dada, saudara sekalian, untuk dia bersandar di dada kita, dan kita harus punya telinga, saudara sekalian, untuk mendengarkan kita. Kalau suami, kalau istri, saudara sekalian, tidak lagi mau mendengarkan akan pasangannya, adalah sangat bahaya. Sebab dia akan mencari orang lain, saudara sekalian ya. Dia akan mencari orang lain yang mau mendengarkan curhatan dia. Saudara, kalau saudara suami tidak mau mendengarkan curhatan istri, dan istri akan bercurhat kepada orang lain, itu awal yang tidak baik, ya. Itu awal yang tidak baik. Berikan kesempatan kepada pasangan kita untuk dia nyaman, damai, dia curhat, dia ceritakan apapun itu, saudara, kepada kita, pasangannya, saudara. Ya, saudaraku yang kasih. Nah, saudara, perhatikan dengan penuh kasih. Ya, bahkan mungkin saudara, kalau kita tidak jelas, saudara sekalian, kita tanyakan kepada dia, coba ulangi lagi. Apa maksud kamu? Ya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya buat? Gitu ya, saudara sekalian ya. Lalu yang kelima, kasih pasangan kita, saudara sekalian, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, saudara ya. Hukum kasih adalah mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, mengasihi istri, mengasihi suami seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara, tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri. Artinya tidak ada orang yang membenci pasangannya. Sebab dia pada waktu dia membenci pasangannya, dia membenci dirinya sendiri. Dia mengabaikan pasangannya, maka dia mengabaikan dirinya sendiri. Kalau dia tidak menghormati pasangannya, maka dia tidak menghormati dirinya sendiri. Kalau dia menghina pasangannya, maka dia menghina dirinya sendiri. Nah, saudara yang kasih, itulah tektok ya, akan kembali lagi kepada kita, saudara. Nah, saudaraku, menghormati artinya, menghormati pasangan kita artinya di mana kita tahu bahwa pasangan kita punya hak-hak pribadi, saudara ya. Saya sudah katakan sebelumnya, mereka punya hak-hak pribadi, saudara sekalian, untuk dia punya berpendapat, untuk dia menilai, untuk dia punya teman atau apapun, saudara sekalian, bahkan memilih selera dan lain sebagainya. Dia punya hak-hak, saudara sekalian. Meskipun saudara, kita tahu bahwa pasangan kita juga punya kewajiban-kewajiban gitu ya. Nah, saudara, tapi jangan hanya kewajiban saja yang kita tuntut, saudara sekalian, tapi haknya tidak diberikan kepada mereka. Kita adalah orang yang egois ya. Ya, harus balance antara hak dan kewajiban pasangan, saudara ya. Kemudian, saudara, pernahkah saudara sekalian berdoa bersama-sama dengan pasangan Anda ya?
berdoa dengan pasangan Anda, lalu berdoa untuk dia, ya katakan sesuatu kepada Tuhan di mana dia mendengar doa saudara, ya. Berikan waktu saudara sekalian untuk berdoa bersama. Dan kemudian bicara tentang waktu saudara sekalian, memang saudara sekalian kalau Anda menghormati dia, menghargai pasangan Anda harus punya quality time, ya. Waktu yang penting, waktu yang berharga bersama dengan pasangan Anda. Itu juga bentuk saudara sekalian bagaimana kita menghargai, menghormati dia saudara sekalian. Nah saudara, sebagai suami, sebagai istri, saudara, kita punya tanggung jawab saudara sekalian untuk apa saudara? Memelihara kehangatan, keharmonisan, kedamaian, ketentraman di dalam rumah tangga kita. Kalau Anda tidak lakukan itu, lalu siapa yang lakukan itu saudara? Ya, mulailah dari Anda. Nah, saudara, mengalah adalah jalan menuju win-win solution. Jikalau ada sesuatu saudara sekalian, pilihan-pilihan, pasangan kita memilih, lalu kita memilih, dan apabila saudara sekalian pilihan itu tidak sama, maka harus ada win-win solution, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kalau demikian berarti saudara sekalian, maka harus ada yang mengalah salah satu saudara sekalian. Untuk apa? Untuk kebahagiaan. Kita mengalah saudara sekalian untuk pasangan kita. Itu juga adalah kebahagiaan, saudara. Pengorbanan buat pasangan kita adalah pengorbanan, Bapak Saudara sekalian. Nah, saudara, saya akan tutup dengan beberapa ayat yang penting, saudara sekalian, yang saya ambil dalam Amsal 20 ayatnya yang ketiga, demikian. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya. Jadi orang yang terhormat itu saudara sekalian adalah yang menjauhi perbantahan. Jadi jangan berbantah-bantah gitu saudara sekalian dalam menghormati pasangan kita saudara sekalian. Itu adalah kebiasaan daripada orang bodoh, ya. Dan apalagi kemarahannya meledak-ledak saudara sekalian, tidak dapat mengontrol diri gitu saudara sekalian, ya. Nah, memang kita pada suami istri saudara sekalian pasti ada kemarahan-kemarahan. Nanti dalam sesi berikut saya akan berbicara bagaimana saudara sekalian kita dapat mengontrol kemarahan-kemarahan itu, meredam kemarahan-kemarahan itu, karena tidak ada pasangan saudara sekalian tanpa ribut saudara sekalian, tapi ribut untuk rukun saudara. Lalu 1 Timotius 3 ayat 11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya untuk para istri. Demikianlah pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Ya, jadi kalau mau menghormati, istri juga adalah seorang terhormat. Jangan pemfitnah, ya. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Itu untuk istri. Untuk suami, saudara sekalian, bukankah firman Tuhan berkata bahwa suami harus mengasihi istri dan istri menghormati suami? Itu firman Tuhan. Saya tutup dengan Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan penzina akan dihakimi oleh Allah. Nah, saudaraku yang kasih, dari firman Tuhan ini saudara sekalian yang saya baca untuk Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah kiranya ini menolong Bapak Ibu saudara sekalian menjadi rumah tangga yang berbahagia. Ya, satu lagi firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jikalau satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi kalau kita mau bersukacita saudara sekalian, maka kita harus saling menghormati satu dengan lainnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan kami yang hidup. Hamba berdoa untuk couple, kami berdoa untuk keluarga, kami berdoa untuk pasutri, kami berdoa untuk pasangan-pasangan yang berbahagia di luar sana, dimanapun mereka berada, yang mendengarkan renungan ini. Biarlah mereka mulai melakukan pembiasaan untuk saling menghormati satu dengan lain,
Dan kami tahu apabila ada orang saling menghormati satu dan lain, maka akan muncul kebahagiaan. Jauhkan mereka ya Tuhan dari godaan-godaan. Jauhkan mereka ya Tuhan dari malapetaka. Jauhkan mereka ya Tuhan dari orang-orang jahat. Dan biarlah keluarga-keluarga ini adalah keluarga-keluarga yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Dan keluarga-keluarga yang bisa bersaksi memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.